Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Putra Kristiana di channel ini pastinya Good Bagus, a channel for sharing knowledge about English. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi baru ya. Di video sebelumnya itu tentang bagaimana kita membuat kalimat verbal aktif, kalimat yang menggunakan kata kerja aktif, action verb ke dalam 5 tenses. Nah, di video kali ini berbeda. Kita menggunakan kalimat nominal, yaitu kalimat yang tanpa menggunakan kata kerja sama sekali. Jika ingin tahu video lebih lanjut, silakan tonton video ini, oke? Oke, kita langsung saja ke contohnya. Untuk yang pertama di sini kalimatnya adalah kami di kantor Anda. Kami sebagai subjek, di kantor Anda sebagai complement. Kenapa kok saya tulis complement? Sebenarnya complement ini terdiri dari banyak sekali. Objek itu termasuk complement. Adjective juga termasuk complement. Adverb of time, adverb of place, dan masih banyak lagi. Mereka itu termasuk complement. Jadi complement itu adalah pelengkap. Di sini ada kata kerja atau tidak? Tidak ada kan? Karena tidak ada kata kerja, kita wajib menggunakan to be. Ini hukumnya wajib. Di sini kita gunakan menjadi 5 tenses. Untuk yang pertama simple present. Kalimatnya menjadi seperti ini. We are in your office every day. Di sini subjeknya we, to be-nya adalah are. In your office. Di sini saya menggunakan every day, setiap hari. Karena everyday itu cocok jika dipakai untuk simple present. Jadi sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Terus kemudian untuk yang B, present continuous, ini berarti sedang terjadi. Kalimatnya menjadi seperti ini. We are in your office now. Sekarang kita di kantor Anda. Untuk yang depan ini, subjek dan to be masih sama. To be-nya tetap are. In your office tidak ada perubahan sama sekali, hanya yang di bagian belakang adverb of time yang berbeda. Kemudian untuk simple past ini lampau, kalimatnya menjadi seperti ini. We were in your office just now. Were, kita menggunakan were bukan was, karena di sini were bentuk kedua dari are. We to be-nya are, tidak suka s, makanya menggunakan were bukan was. In your office just now, baru saja, barusan. Karena baru saja itu sudah lampau, sudah lewat. Kemudian simple future ini berarti akan terjadi. Sekarang masih belum terjadi. Kalimatnya adalah we will be in your office presently. Sebentar lagi. Sebentar lagi berarti masih akan terjadi. Will ini adalah auxiliary. Setelah auxiliary harus diikuti dengan be atau verb 1, verb 1. Tidak boleh we will in your office, tidak boleh harus ada be. Ini sebagai ganti dari kata kerja. We will be, kita akan berada. Di sini bisa diartikan berada. Kemudian present perfect ini antara sudah dan belum. Karena ini kalimatnya positif, kita fokusnya ke kata sudah. We have been. We to be-nya are, tidak suka s. Jadi kita menggunakan have bukan has. Di sini pakai been. Been itu adalah bentuk ketiga dari be. Be itu tergantung subjeknya ya, nanti bisa menjadi is, am, dan are. Untuk yang bentuk pertama, bentuk kedua menjadi was dan were, untuk bentuk ketiga menjadi been. Artinya kita sudah berada di kantor Anda sejak sejak this morning, sejak tadi pagi, sejak pagi ini. Kemudian nomor 2 adalah Beerus. Nah, Beerus ini karakter dari Dragon Ball. Beerus sangat kuat. Tidak ada kata kerja. Jika tidak ada kata kerja, kita pakai to be. Beerus sebagai subjek sangat kuat sebagai adjektif. Dijadikan ke 5 bentuk tenses yang berbeda. Untuk yang A, simple present menjadi Beerus is. Nah, di sini Beerus kata gantinya adalah he. Ada di tangan kanan.
he, she, it, Amir, Ana di tangan kanan. Yang di tangan kanan berarti suka S, to be-nya is. Virus is. Virus is very strong every day. Tidak boleh pakai M dan R karena M dan R itu di tangan kiri. I punyanya I itu M, you, we, they, you itu berarti R. Karena virus di tangan kanan, kata gantinya he atau sebagai gantinya Amir, he, she, it, Amir, Ana, Amir. Jika masih belum tahu materi ini, silakan simak video saya yang membahas tentang personal pronoun. Insya Allah akan lebih mudah jika mengikuti materi ini. Virus is very strong every day. Kita masih menggunakan every day. Kemudian di sini present continuous masih sama. Virus is very strong this time. Saat ini, kali ini. Jadi saat ini dia sangat kuat. Terus untuk simple past ini lampau. Virus was. Nah, di sini kita pakai was. Was itu bentuk kedua dari is. Virus kan kata gantinya he, suka S, berarti was bukan were. Very strong 10 years ago. 10 tahun yang lalu dia sangat kuat. Kemudian untuk yang simple future ini masih akan datang. Virus will be. Virus akan jadi, akan menjadi. Bukan berada ya, tapi menjadi. Kalau yang nomor satu tadi berada, kalau yang di sini menjadi atau jadi. Virus akan jadi sangat kuat in a moment. Kemudian untuk yang present perfect, virus sudah jadi sangat kuat sejak 10 tahun yang lalu. Nah, berbeda ya, harus ada kata since. Kalau since dihilangkan, cukup 10 years ago ini berarti miliknya simple past. Nah, simple past 10 tahun yang lalu. Karena ini present perfect, kita harus menggunakan since, sejak 10 tahun yang lalu. Di sini virus kata gantinya adalah he. He to be-nya is, suka S. Kita menggunakan has, bukan have. Nomor 3. Budi dan Anto, teman sekelas terbaikku. Budi dan Anto ini subjeknya berarti ada dua ya. Budi, Anto, dua orang. Berarti kata gantinya adalah they. Jika dibuat menjadi tenses simple present, kalimatnya menjadi seperti ini. Budi and Anto. Nah, ini kan kata gantinya adalah they. They are. Budi and Anto are my best classmates. Tidak boleh is ya, karena di sini ada dua orang. Di sini classmates harus ada s karena lebih dari satu orang. Kemudian untuk yang B, present continuous, masih sama. Sekarang saat ini juga Budi dan Anto adalah teman-teman sekelas terbaik saya. Kemudian simple past ini lampau. Budi and Anto were my best classmates. Dulu ya, berarti sekarang sudah tidak lagi. Di sini kita menggunakan were. Were itu bentuk kedua dari are. Kemudian simple future, Budi and Anto will be. Nah, ini baik satu orang maupun dua orang, kita tetap sama menggunakan will be. Tidak bisa diganti bentuk kedua, tidak boleh ya. Karena di sini masih akan terjadi. Tidak boleh pakai would, tidak boleh karena itu past future. Di sini kita fokusnya ke simple future. Misalnya Budi will be boleh, Anto will be boleh, satu orang, atau digabung Budi and Anto will be boleh, dua orang, tetap menggunakan will be. Terus untuk yang present perfect, Budi and Anto, lah di sini kan kata gantinya adalah they. They to be-nya are, tidak suka s, jadi kita pakai have bukan has. Have been my best classmates. Terus untuk nomor 4, salah satu dari mobil mereka, berarti cuma satu ya, salah satu dari mobil mereka. Jadi di sini mobilnya ada banyak, mungkin dua, minimal dua, bisa 3, 4, terserah. Salah satu dari mobil mereka mirip dengan mobil saya. Salah satu sebagai subjek, tidak ada kata kerja di sini. Jadi kita pakai to be. Jika dijadikan ke simple present, kalimatnya menjadi seperti ini. One of their cars, harus ada s-nya cars karena salah satu berarti lebih dari satu.
salah satu berarti kan kata gantinya it ya, cuma satu, it to be-nya is, jadi kita pakai is di sini. Jangan terkecoh dengan their cars itu banyak, yang dibahas cuma satu, kita pakai is. Mirip dengan ini kan biasanya with, tapi tidak boleh pakai with karena similar itu sudah ada pasangannya sendiri, yaitu to, similar to my car. Untuk yang present continuous di sini masih sama, tidak ada bedanya sama sekali. Kemudian simple past yaitu lampau, di sini kita pakai was, it was similar to my car. Simple future berarti di sini masih akan mirip, sekarang masih belum. One of their cars, salah satu dari mobil-mobil mereka akan jadi mirip dengan mobil saya, sekarang masih belum. Mungkin besok atau minggu depan atau kapan, intinya sekarang masih belum, masih akan mirip. Lanjut present perfect, one of their cars has been, ya ingat ya, di sini yang dibahas cuma satu, kata gantinya adalah it. It itu to be-nya is suka s, kita pakai has bukan have. Has been similar to my car. Lanjut nomor 5, ini adalah nomor terakhir. Ada beberapa serigala di depan rumah dia. Dia di sini L maksudnya adalah laki-laki. Di sini ada itu bisa diartikan there. Ini agak rumit ini ya. Jika ditranslate ke dalam simple present, kalimatnya menjadi there are some wolves. Nah, di sini subjeknya ya, some wolves. Di sini some wolves itu kata gantinya adalah they to be-nya are. Nah, di sini to be-nya ditaruh di depannya. There are some wolves. Jadi ininya ya. Are ini sesuai dengan subjeknya. Some wolves. Jika di sini serigalanya cuma satu, berarti there is, bukan there are. There is a wolf, seperti itu. Karena di sini lebih dari satu, kata gantinya adalah they, jadi kita pakai are. There are some wolves in front of his house. Di sini dia laki-laki, jadi kita pakai his, bukan her atau yang lain. Kemudian untuk present continuous masih sama. There are some wolves in front of his house, masih sama, tidak ada bedanya sama sekali. Kemudian simple past di sini lampau. Nah, di sini kita pakai were, there were some wolves. Di sini were kata bentuk kedua dari are. There were some wolves. Kemudian untuk yang D, there will be. Nah, di sini diartikan akan ada beberapa. Jadi jangan diartikan dari sini ya, ada akan, jangan. Dari will-nya dulu, akan ada beberapa serigala. Terus untuk yang present perfect, there have been. Di sini bisa diartikan dari sini dulu ya, dari have. Sudah ada beberapa serigala. Seperti itu. That's all. Nah, demikian untuk materi di video kali ini. Di materi video ini membahas tentang bagaimana kita membuat kalimat nominal ke dalam 5 bentuk tenses yang berbeda. Semoga teman-teman sudah paham semua, dan jika masih ada yang belum paham silahkan ditanya, dan nanti akan saya buatkan video lagi sesuai dengan request. Insya Allah akan saya buatkan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share jika materi ini sangat bermanfaat. Oke? And my last words are, the harder the journey, the stronger you will become. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.